Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Deklarasi dari Anies dan Caimin dilakukan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September sore. Dengan majunya Muhaimin atau Caimin sebagai pasangan Anies Baswedan sekaligus memastikan dirinya tidak lagi menjadi kandidat Capres Prabowo Subianto. Artinya ada dua kandidat yang bisa mendampingi Prabowo Subianto sejauh ini, yakni Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir yang diusung oleh PAN. Terbaru, Prabowo Subianto disebut segera mendeklarasikan diri sekaligus pasangannya untuk maju di Pilpres 2024. Bahkan Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan deklarasi di Jawa Timur atau Jawa Barat. Mengingat Jawa Timur merupakan wilayah yang bakal digadang-gadang menjadi kunci kemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 nanti. Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani datang ke Gresik untuk datang konsolidasi akbar Jawa Timur, daerah pemilihan Gresik dan Lamongan, mengecek langsung persiapan kemenangan Pilpres, kemenangan Prabowo Subianto, kemenangan Gerindra di Gresik dan Lamongan. Ditambah lagi persiapan cukup siap dan menggembirakan. Partai ke depan semua stakeholder 2024 bisa menang di dua kabupaten ini. Jawa Timur, kata Muzani, merupakan provinsi yang penting bagi kemenangan Prabowo Subianto. Pasalnya, Jawa Timur memiliki penduduk besar kedua setelah Jawa Barat. Sementara itu, Partai Nasdem merespon soal absennya PKS di deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya. Partai Keadilan Sejahtera tidak tampak dalam deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya pada Sabtu lalu. Hal ini menjadi pertanyaan mengingat PKS sebelumnya berada satu gerbong dengan pendukung Anies. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pihaknya mendapatkan informasi jika PKS tengah mempersiapkan agenda internal mereka. Sebelum digelarnya deklarasi, Abu Bakar Al-Habsyi yang merupakan Sekretaris Jenderal PKS sempat berada di Surabaya. Ia bertemu dengan Surya Paloh di sela kegiatan Partai Nasdem di Hotel Shangri-La. Surya mengatakan dirinya sudah menyampaikan perihal deklarasi tersebut. Sementara itu, Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Nasdem, Suto, membantah jika absennya PKS merupakan tanda keretakan koalisi, sebab ia masih berkeyakinan bahwa PKS masih satu gerbong. Ia juga mendengar jika saat ini PKS masih melakukan mekanisme internal. Mantan Bupati Bojonegoro itu mengaku sejauh pemahamannya PKS masih solid bersama Nasdem. Sementara itu, setelah resmi menjadi cawapres, Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Caimin mengaku bahwa dirinya sudah kenal lama dan banyak kesamaan dengan capres Anies Baswedan. Pengakuan tersebut disampaikan langsung olehnya saat acara deklarasi resmi Amin Anies Caimin di Hotel Majapahit Surabaya pada Sabtu lalu. Dalam pidatonya, Caimin juga menyampaikan bahwa dirinya merasa kagum dengan sosok Anies. Selain itu, diakui Caimin dirinya dengan Anies memiliki banyak kesamaan, di mana Anies merupakan cucu pejuang kemerdekaan yaitu Abdurrahman Baswedan, sementara dirinya cucu dan cicit dari Al-Mukarram Mbah Bisri Suri yang juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.